Semangat pagi sahabat Jejak Sepatu Planter. Hari ini Jejak Sepatu Planter hadir lagi dengan konten yang terbaru dan akan membahas tentang pupuk apa yang cocok di musim kemarau. Konten ini hadir karena akhir-akhir ini banyak pertanyaan muncul terutama dari teman-teman petani kelapa sawit tentang pupuk apa sebetulnya yang baik, yang cocok untuk diaplikasi pada saat kemarau. Nah, jawaban kami tentunya bukan didasarkan kepada penelitian, karena setahu kami belum ada penelitian tentang pupuk apa yang paling cocok di musim kemarau. Maka konten ini berisi tentang pupuk yang cocok itu berdasarkan logika yang didukung oleh pengalaman puluhan tahun di perkebunan kelapa sawit tentang nutrisi tanaman dan tentang kebutuhan air bagi tanaman dan tentang kondisi yang diharapkan oleh tanaman supaya dapat berproduksi dengan tinggi. Nah, sebenarnya dari kondisi tadi kami lebih cocok membuat atau menjelaskan tentang hal-hal apa sebetulnya yang baik dilakukan di akhir kemarau ketika menuju hujan akan turun. Hal-hal apa yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan. Nah, yang pertama menurut kami adalah lakukan pemantauan kapan kira-kira akan terjadi hujan. Prediksi tentang terjadinya hujan itu selalu diupdate di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang bisa dilihat di website BMKG www.bmkg.co.id. Bisa dicari di mana-mana dengan menggunakan handphone. Handphone kita ini udah luar biasa sekarang dan selalu ada update di sana. Jadi kita lihat daerah kita di bagian mana di peta dan nanti kita lihat prediksi hujan kapan di sana. Itu nomor satu menurut saya yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukan persiapan. Selanjutnya yang kedua, pupuk yang menurut kami cocok diaplikasi di saat kemarau dan lebih tepatnya sebetulnya di penghujung musim kemarau ketika masuk ke musim penghujan adalah nomor satu, pupuk yang tidak menguap. Yang kedua, pupuk yang berbentuk tepung. Nah itu, ya, yang kedua ini yang lebih baik. Pupuk yang tidak menguap banyak, ya. Rock fosfat tidak menguap, kiserit tidak menguap, dolomit tidak menguap, beberapa pupuk mikro tidak menguap. Jadi pupuk itu tepat dilakukan. Nah, pupuk yang dalam bentuk tepung, CIRP, rock fosfat, dolomit. Nah, kedua pupuk ini kalau diaplikasi di penghujung musim kemarau, karena bentuknya tepung, maka nanti akan meresap ke dalam pori-pori tanah. Dan ketika hujan turun, akan semakin meresap dan dapat diserap oleh tanaman. Akan masuk ke dalam pori-pori tanah. Dan ini akan sangat baik di dalam penyerapan. Jadi saran kami, terutama dolomit, rock fosfat yang dalam bentuk CIRP itu sangat tepat di akhir musim kemarau, mendekati musim penghujan. Tetapi di kemarau juga tidak apa-apa karena kedua pupuk ini tidak menguap. Jika misalnya kita mau mengaplikasi beberapa jenis pupuk untuk menghindari antagonisme, saling berlawanan antar pupuk, saling berinteraksi negatif antar pupuk, maka sebaiknya lokasi aplikasi pupuknya dipisahkan. Sehingga ketika hujan turun, yang di sebelah sini akan meresap di sini dan yang diaplikasi di sebelah sini akan meresap di sini. Antagonisme bisa dikurangi, tidak secara langsung. Jadi yang kedua harus kita perhatikan adalah pisahkan lokasi aplikasinya. Ya, kalau tadi kita sudah memilih pupuk yang berbentuk tepung, pupuk yang tidak menguap. Nah, sekarang jika kita mengaplikasi beberapa jenis pupuk, aplikasikan di tempat yang terpisah.
Ada mungkin di dekat rumpukan, ada di pinggir piringan, ada di gawangan mati, itu terserah. Yang penting jangan kontak secara langsung untuk menghindari terjadinya antagonisme. Hal yang ketiga yang sebaiknya kita lakukan di penghujung musim kemarau mendekati curah hujan tinggi atau ketika sudah akan datang hari hujan, yang sebaiknya kita lakukan adalah perbaiki akses ke semua pokok. Perbaiki akses ke semua pokok. Bersihkan piringan, pasar pikul, dan hal-hal lain termasuk juga pruning. Ya, termasuk pruning. Apalagi kita ketahui kalau nanti hujan sudah turun, ada kemarau yang cukup panjang, hujan turun, biasanya akan terjadi pelepas sengkleh alami. Nah, kalau tanaman sudah gondrong, sengkleh lagi secara alami, itu nanti pasti akan mengganggu aktivitas panen. Sementara kita ketahui bahwa kalau ada kemarau yang panjang dan kemudian hujan turun, biasanya angka kerapatan panen atau AKP akan naik. Buah lebih cepat matang, buah lebih cepat memberondol, sehingga jumlah tandan yang dipanen akan semakin tinggi atau meningkat. Nah, hal ini harus kita antisipasi dengan perbaikan akses, perbaikan piringan, perbaikan pruning, sehingga ketika angka kerapatan panen meningkat, maka kita dapat melakukan panen dengan baik sehingga dapat dikurangi losis. Dengan berkurangnya losis, harapan kita maka produksi akan semakin tinggi. Dengan berkurangnya losis, maka anak-anak sawit liar, kantosan akan semakin berkurang. Artinya kesehatan tanaman kita akan semakin tinggi karena tidak ada gulma-gulma lain, terutama anak sawit yang akan mengganggunya. Ya, jadi kami rangkum sekali lagi. Yang pertama tadi, pantaulah kapan hujan akan terjadi. Pantaulah prediksi hujan yang ada dari BMKG. Yang kedua, aplikasilah pupuk yang tidak menguap, pupuk yang dalam bentuk tepung. Yang ketiga, perbaikilah semua akses-akses, terutama akses panen, piringan, pasar pikul, pruning. Dan keempat, antisipasilah panen akan meningkat karena angka kerapatan panen pasti meningkat kalau hujan sudah turun. Jumlah tandan yang dipanen akan meningkat kalau hujan sudah turun, karena pada umumnya ketika hujan sudah turun pasti buah kelapa sawit lebih cepat memberondol. Harapan kami dengan konten yang singkat ini semoga memberikan manfaat bagi kita dan dapat menjawab, walaupun tidak memuaskan, dapat menjawab salah satu pertanyaan yang sering muncul, yakni apa yang sebaiknya dilakukan atau pupuk apa yang sebaiknya diaplikasi pada saat kemarau. Terima kasih, salam jejak sepatu planter. Semangat pagi!